Selamat pagi, perkenalkan nama saya Felician Roderdi, program studi agronomi semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat pupuk organik dari kotoran babi untuk kesehatan tanaman, mulai dari komposisi nutrisi hingga cara pengolahan yang tepat. Yang pertama, kandungan nutrisi dalam kotoran babi. Kotoran babi mengandung banyak nutrisi penting, termasuk yang pertama, nitrogen, yaitu merangsang pertumbuhan daun dan batang, serta meningkatkan produksi klorofil untuk proses fotosintesis. Yang kedua, fosfor, yaitu membantu perkembangan akar, pembentukan bunga, dan buah. Yang ketiga, kalium, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan seperti serangan hama dan penyakit. Yang kedua, manfaat untuk tanah. Pertama, memperbaiki struktur tanah. Kotoran babi yang sudah diolah akan memperbaiki porositas tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur, membantu mencegah pemadatan tanah, memungkinkan akar tanaman tumbuh lebih baik. Yang kedua, meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme baik dalam tanah akan berkembang dengan adanya bahan organik dari kotoran babi. Mikroorganisme ini membantu memecah bahan organik menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas menahan air. Tanah yang kaya bahan organik memiliki daya serap air yang lebih baik, membantu mencegah kelembapan untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, manfaat untuk tanaman. Yang pertama, peningkatan hasil panen. Dengan nutrisi yang cukup, tanaman menghasilkan buah, bunga atau biji yang lebih berkualitas dan dalam jumlah lebih banyak. Daya tahan terhadap stres. Tanaman yang tumbuh di tanah subur lebih tahan terhadap serangan hama, penyakit, dan kondisi cuaca buruk. Yang berikut, pengurangan penggunaan pupuk kimia. Penggunaan kotoran babi mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang sering berdampak buruk pada ekosistem. Yang keempat, cara pengolahan kotoran babi. Sebelum digunakan, kotoran babi harus diolah terlebih dahulu agar aman untuk tanaman dan lingkungan. Langkah-langkah pengolahannya adalah: yang pertama, pengomposan. Campurkan kotoran babi dengan bahan tambahan seperti sekam padi, serbuk gergaji, atau jerami untuk meningkatkan kandungan karbon. Tumpuk dalam wadah atau tempat terbuka yang terhindar dari hujan langsung. Yang berikut, aduk secara rutin untuk memastikan proses aerasi berlangsung. Biarkan hingga 30-60 hari hingga kotoran matang atau ditandai dengan warna gelap dan tidak berbau. Yang kedua, fermentasi. Tambahkan mikroorganisme pengurai seperti EM4 untuk mempercepat proses dekomposisi. Fermentasi biasanya berlangsung selama 2-4 minggu atau 1 bulan. Yang ketiga, pengeringan. Setelah pengolahan selesai, kotoran dikeringkan agar lebih mudah diaplikasikan dan tahan lama saat disimpan. Yang berikut cara aplikasi pada tanaman. Yang pertama, tanaman pangan. Sebarkan pupuk organik pada area perakaran sebelum tanam atau selama masa vegetatif. Dosis yang dipakai adalah 1-2 kg per meter persegi, tergantung kebutuhan tanaman. Yang kedua, pada tanaman hortikultura. Taburkan pupuk di sekitar tanaman dengan jarak 10-20 cm dari batang. Gunakan setiap 1-2 bulan sekali.
Yang berikut pada tanaman perkebunan. Gunakan sebagai pupuk dasar sebelum musim tanam. Untuk pohon besar, tambahkan 5-10 kg per pohon tergantung ukurannya. Ada beberapa risiko atau hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk organik kotoran babi. Yang pertama, patogen berbahaya. Kotoran babi mentah bisa mengandung patogen seperti E. coli, dan Salmonella. Oleh karena itu, pengolahan yang benar sangat penting. Kadar garam tinggi. Jika tidak diolah, kotoran babi bisa meningkatkan salinitas tanah yang berbahaya bagi tanaman. Yang berikut, penggunaan berlebihan. Penggunaan berlebihan ini dapat menyebabkan over fertilization yang merusak tanaman dan mencemari air tanah. Oke, itu saja materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Oke, kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu pupuk organik dari kotoran babi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan kesuburan tanah. Namun, pengolahan yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari risiko pencemaran lingkungan dan kerusakan tanaman. Dengan penggunaan yang bijak, pupuk ini dapat menjadi solusi yang ekonomis dan ramah lingkungan dalam meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih.